Kami berdiri di hadapan-Mu, Roh Kudus, pada saat kami berdoa dalam nama-Mu, bersama-Mu yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus jalan ini. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang kami mohon padamu, yang berkarya di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra selama-lamanya. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Kau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai, dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini, agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga, dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Doakanlah kami, dalam Bapa dan Putra. Lagu pembukaan Hai Mari Berhimpun, puji 464, 464.
membacakan Kyrie Puji Syukur 355. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini. Baik yang hadir secara langsung mengikuti perayaan Ekaristi ini, maupun yang mengikutinya dari rumah lewat live streaming pada hari Minggu ini, di mana kita bersama-sama merayakan pesta keluarga kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Kemarin baru merayakan kelahirannya. Hari ini sebagai hari Minggu pertama sesudah Natal, dan kita masih diikat dalam oktav Natal atau suasana Natal. Kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita menghadirkan Kristus di dalam keluarga kita masing-masing, dan itu berarti cara kita berada di tengah keluarga, baik sebagai bapak keluarga, ibu rumah tangga, maupun sebagai anak. Kita tentu mau dan ingin supaya kita semua semakin merasa damai dan bahagia, seperti yang kita lantunkan dalam perayaan Natal. Semoga damai Natal lalu membahagiakan kita. Sejauh mana hal ini sungguh kita hidupi Bapak Ibu Saudara terkasih, tentu berangkat dari pribadi kita masing-masing. Maka mari di hadapannya kita hening menyadari hal ini, sekaligus mohon ampun atas segala kelemahan kekurangan dan dosa-dosa kita, karena seringkali baik sebagai anak, sebagai bapak, sebagai ibu, justru kita tidak membawa damai, tapi seringkali menimbulkan perpecahan dan membuat keresahan mungkin di dalam keluarga kita, dan kalau itu yang terjadi pasti akan berpengaruh juga di dalam masyarakat kita, dan itulah bagian dosa. Kita hening sejenak. Supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan ini, mari dengan rendah hati mohon pengampunan dengan berdoa. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus Kristus, kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan Allah beserta kami dan memberikan berkat melimpah. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan cinta kasih, perhatian, dan memberikan dorongan tanggung jawab kepada tiap-tiap anggota. Kristus, kasihanilah kami. Kristus,
kasihanilah kami. Kehadiran-Mu di tengah keluarga menampakkan kedamaian, kerukunan, dan kebahagiaan. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu di tengah-tengah kami. Dialah sabda-Mu yang menjelma menjadi manusia, lahir dari rahim perawan Maria,
dan tumbuh berkembang dalam keluarga kudus Nazaret. Semoga dengan perayaan ini, Engkau melimpahkan berkat-Mu kepada keluarga kami masing-masing, sehingga kami hidup rukun dan damai dalam semangat kasih. Juga semakin mempererat seluruh kerukunan-kerukunan yang mengatasnamakan dan mengambil semangat dari keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yosef, rukun-rukun, para biarawan-biarawati, dan kelompok apapun yang mengikatkan diri pada semangat keluarga kudus Nazaret. Karena dengan ikatan dan kesepahaman dalam keluarga kudus Nazaret, mereka mendirikan organisasi untuk semakin menyemangati kasih-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Setahun sesudah mempersembahkan kurban di Silo, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya daripada Tuhan." Lalu Elkana suami Hana pergi dengan seisi rumahnya untuk mempersembahkan kurban sembelihan tahunan dan kurban nasar kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi. Katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidup." Setelah Samuel disapih oleh ibunya, ia diantar ke rumah Tuhan di Silo, dan bersama dia dibawalah seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Waktu itu Samuel masih kecil betul. Setelah menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu Hana berkata kepada Eli, "Mohon bicara, Tuhanku. Demi Tuhanku hidup, akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya, terserahlah anak ini kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah
betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, ya Tuhan. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang mendapat kekuatan daripada-Mu, yang bertolak dengan penuh gairah. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga-Mu, ya Allah Yakub. Lihatlah kami, ya Allah perisai kami. Pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, ya Tuhan. Pembacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudaraku terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu, dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata bagaimana keadaan kita kelak. Akan tetapi, kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintah-Nya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah-Nya itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anak-Nya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Siapa saja yang menuruti segala perintah-Nya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan.
hati kami ya Tuhan, supaya kami memahami sabda Putra-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah setiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Seusai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, kembalilah orang tua Yesus ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah para guru agama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan jawaban-jawaban yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maria pun menyimpan semua hal itu di dalam hatinya. Yesus makin dewasa dan bertambah hikmatnya. Ia pun makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa kabar? Baik, sehat? Puji Tuhan. Mohon maaf saya tidak pakai masker.
Saya dengar suaraku pada saat saya memakai masker dan memberikan homili, ternyata banyak yang tidak kedengaran. Saya rasa ya kalau jaga jarak ini mungkin 3 meter 4 meter ya jarak kita, jadi saya minta maaf saya tidak pakai masker. Satu hari kita rayakan Natal dan pada hari ini kita langsung merayakan pesta keluarga kudus Nazaret, Maria, Yesus dan Yusuf atau Yosef. Sadar sepenuhnya Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa keluarga adalah tempat di mana kita tumbuh dan berkembang apapun bentuknya. Entah kita sebagai anak, sebagai bapak, dan sebagai ibu. Apa yang diharapkan dalam hidup bersama, bahkan dalam hidup pribadi, saya kira pengharapan yang paling dalam adalah kedamaian dan kebahagiaan. Terus dalam kebersamaan tentu kita sadar bahwa kita pasti memiliki perbedaan karakter, sifat, dan perilaku yang sungguh sangat berbeda. Walaupun bagi kita sebagai anak, seringkali sifat dan perilaku tidak jauh-jauh amat dari orang tua kita. Tetapi kalau kita menelusuri itu Bapak Ibu Saudara terkasih, sudah sangat jauhlah hal-hal seperti itu, dalam arti bagaimana kita tumbuh dan berkembang itu akhirnya kita sadar sepenuhnya bahwa keluarga kita lah yang menjadi tempat habitat pertama, menjadi guru, orang yang pertama kita belajar tentu berangkat dari papa, mama, dan semua yang ada dalam keluarga. Memasuki kehidupan keluarga kudus Maria, Yusuf, dan bayi Yesus itu benar-benar adalah Natal, dalam arti kita menghadirkan Tuhan di dalam seluruh kebersamaan kita ini. Dari kelompok kecil, gereja selalu digambarkan, gereja yang paling kecil adalah keluarga kita masing-masing. Ketika Maria, Yusuf, dan bayi Yesus beserta tetangga-tetangganya juga, yakni para gembala dan tamu-tamu mereka, 3 raja dari timur kalau kita membaca dalam Matius, datang bersama-sama maka membentuk satu keluarga besar dalam kebersamaan dan penuh persahabatan, keakraban. Kalau kita membaca itu baik dari Injil Matius, Markus, nah hari ini kita membaca Lukas, kisah-kisah Natal, semua itu sebenarnya sudah digambarkan. Maka pada saat keluarga lain atau orang-orang lain itu datang, pada saat itulah Maria dan Yusuf sadar sepenuhnya bahwa mereka sendiri tidak punya tempat untuk membaringkan bayinya sejak dari awal. Tidak ada rumah untuk Maria dan Yusuf, tidak ada cukup pakaian untuk menghangatkan bayi yang dilahirkan. Tetapi tidak ada kata-kata keluhan yang keluar dari mulut mereka berdua. Satu-satunya hal yang ada hanyalah kegembiraan, kebahagiaan karena berada dalam sebuah keluarga. Digambarkan dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara terkasih bagaimana Maria dan Yusuf itu berjalan dalam kegelapan diterangi oleh cahaya. Gambarannya seperti itu, melintasi padang gurun dan seterusnya, mencari penginapan, tetapi tidak ada penginapan yang terbuka baginya, semua full dan penuh. Tapi mereka dengan sabar tekun akhirnya berjumpa dengan sang gembala, satu-satunya tempat bagi mereka berdua pada saat itu hanya gua Bethlehem saja. Ini adalah gambaran orang tua yang sejak diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, sungguh-sungguh mau bertanggung jawab. Sekali lagi tidak ada keluhan.
Seandainya Maria mau hidup sesuai dengan pikiran dan rasanya, Yosef juga mau hidup dengan pikiran dan rasanya, kita bisa bayangkan bagaimana sungut-sungut yang akan dialami oleh dua orang ini. Dan itu sangat terbukti dalam bacaan Injil. Keluarga Kudus Nazaret ini mengajarkan kita bagaimana hidup dan berada dalam keluarga kita masing-masing. Keluarga Kudus mengajak kita semua yang telah meninggalkan keluarga untuk kembali lagi ke keluarga kita masing-masing. Mengajak mereka yang telah melupakan keluarganya untuk kembali lagi. Bahkan mereka yang telah mengusir salah satu anggota keluarganya, yang tidak mengurus keluarga secara bertanggung jawab, agar kembali lagi ke semangat keluarga Kudus Nazaret. Dan sepertinya virus corona COVID-19 mengajak kita untuk berkumpul dalam keluarga. Bacaan pertama dari kitab Samuel memberikan contoh tentang sepasang suami istri, yakni Hana dan suaminya Elkana. Sebagai satu keluarga yang bersyukur kepada Tuhan atas hadirnya seorang anak dalam keluarga mereka. Anak yang sudah sekian lama dirindukan dan dinantikan serta dimohonkan kepada Tuhan terus-menerus siang dan malam, kini datanglah sebagai berkat keindahan bagi keluarga. Dan pada saat dia hadir, Bapak Ibu Saudara terkasih, digambarkan Samuel pada saat itu masih kecil sekali. Tiba saatnya dia persembahkan kepada Tuhan, dan apa yang dikatakan oleh Hana dan Elkana, inilah yang saya mohonkan di hadapanmu, dan sekarang saya kembali menyerahkan kepadamu, terserah anak ini. Suatu penyerahan diri yang sungguh-sungguh total, yang juga ada dalam diri Maria, ada dalam diri Hana yang kita dengarkan pada hari ini. Apa yang ingin disampaikan kepada peran seorang ibu? Ibu adalah, andaikan sebuah kapal yang harus berlayar begitu jauh. Ibu memiliki suatu semangat luar biasa dalam seluruh perjuangan kehidupan, memberikan inspirasi, memberikan segala-galanya dari hatinya yang paling dalam. Dialah yang membayangkan segala sesuatu yang akan terjadi di masa akan datang. Maka itu juga akan menjadi suatu pembelajaran bagi kita seorang bapa. Seorang bapa hanya berpikir secara praktis dan lebih pada pikiran di otak saja. Apa yang saya harus berikan, apa yang saya harus pertanggungjawabkan, dan lebih pada bagaimana saya harus bekerja untuk menghidupi keluarga. Tetapi seorang ibu menghidupi keluarga dari dalam batinnya, dalam semangat kehidupan, walaupun seringkali menderita dan banyak hal yang harus diupayakan dalam seluruh kehidupan. Bayangkan seorang ibu rumah tangga yang mulai dari pagi harus bangun subuh, membuatkan kita minuman, sarapan dan seterusnya. Sesudah itu lalu mungkin banyak hal lain, mencuci dan seterusnya, banyak hal yang dibuat. Mungkin kita laki-laki hanya memikirkan apa yang saya harus mau kerjakan, dan itu satu-satunya pekerjaan mungkin bagi kita. Semangat keluarga ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, sungguh memberikan suatu pengharapan. Komitmen Hana dan Elkana, ayah dan ibunya, hanya satu, yakni mempersembahkan sepenuhnya anak kesayangan mereka satu-satunya kepada Allah kembali. Anggota keluarga perlu memandang penuh syukur setiap anggota keluarga sebagai berkat dari Tuhan, apapun kelebihan dan apapun kekurangannya. Jika prioritas kita pada keunggulan saja, lalu kita sudah memulai menilai dalam keluarga keunggulan bagi anak-anak kita, kita akan mengalami banyak stres menghadapi anak-anak kita. Tetapi kalau kita mampu dan bisa untuk menerima dia dalam seluruh kehidupannya, memahami dan mengerti dalam seluruh perjalanan hidupnya, baik gerakan jiwanya, apa yang dia mau dalam seluruh kehidupan. Tetapi tentu ada koridor-koridor, ada hal-hal tertentu yang harus menjadi arahan baginya.
Dan di sanalah dibutuhkan ketekunan kesabaran dari diri kita. Dan jangan hanya melihat dari sudut negatifnya saja. Karena mau diapa, ini adalah darah daging kita, inilah bagian dari kehidupan kita. Dan kita tidak usah merasa sedih dengan itu. Tetapi kita harus mensyukurinya dan senantiasa mengarahkannya dalam seluruh situasi kita. Tuhan yang menganugerahkan itu. Tetapi sekali lagi, hanya dengan imanlah kita mampu sampai di sana. Kerap kita memang tidak memahami gerak hidup, kiprah dan tingkah laku, juga isi hati dan pikiran anggota keluarga kita masing-masing. Kita tidak perlu rewel dengan hal sedemikian itu, karena setiap orang berbeda, unik dan mempunyai arah hidup yang beraneka ragam. Kita hanya bisa menghargai, mendukung dan membantu agar setiap anggota keluarga menemukan dirinya, caranya hidup dengan baik, dengan gaya yang tidak perlu seragam di dalam kehidupan kita. Oh, kalau harus melangkah dengan kaki kiri dulu atau kaki kanan, tidak perlu. Hal sedemikian dialami keluarga kudus di Nazaret juga pada saat kedatangan datang ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Yesus sepertinya hilang di dalam perjalanan untuk pulang. Kita bayangkan bagaimana pada saat sudah 1 hari berjalan, kecemasan muncul dari seorang ibu. Setelah kecemasan itu muncul, lalu akhirnya dia menemui pasangan hidupnya. Yesus tidak ada, dia hilang. Maka Yusuf kembali bersama dengan Maria ke Yerusalem, dan sesudah 3 hari dia menemukan Yesus di bait Allah. Apa yang terjadi? Ibunya dengan hati yang lelah, tentu pedih dan rasa jengkel. Tapi itu dalam hati saja, kita dengarkan dari akhir bacaan. Nak, mengapakah engkau berbuat demikian? Lihat ayahmu. Mungkin dalam perjalanan pulang, mungkin ayahnya terpaksa harus menggendong Maria karena sudah terlalu capek. Bayangan seperti itu, karena seorang wanita lemah. Apa yang terjadi? Ternyata Yesus mengatakan, kenapa kamu mencari aku? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Bayangkan Bapak Ibu Saudara terkasih, konteks ini kita tempatkan dalam diri seorang bayi yang dikandung dari Roh Kudus. Bisa dibayangkan? Seandainya kita yang menghadapi hal seperti itu, latar belakang perjalanan Yusuf, Maria, Yosef awal mula, pasti Yosef sudah mulai meninggalkan Maria. Kenapa? Dari dulu saya sudah mengatakan ini bukan anak saya. De facto dia mengatakan, kamu tidak tahu saya harus berada dalam rumah Bapakku. Kau adalah wanita yang kurang ajar. Tapi tidak Bapak Ibu Saudara terkasih. Betapa sedihnya hati seorang ibu pada saat itu. Tapi Maria tidak. Itulah semangat keibuan. Itulah semangat besar seorang ayah untuk membesarkan seorang anak yang lahir dalam keluarga. Bukan dengan bentakan, bukan dengan pukulan, tetapi dengan hati. Dengan penerimaan dan semangat. Karena di balik itu semua Bapak Ibu Saudara terkasih, ada sesuatu yang jauh lebih indah. Kenapa kita seringkali dikuasai oleh perasaan emosi kita? Karena kita sudah menggantungkan di sana ada satu pengharapan dan cita-cita betul. Manusia tanpa harapan dan cita-cita, maka kita mati. Tetapi janganlah cita-cita itu keluar dari dalam diri kita. Seringkali saya mengatakan, bagaimana seseorang mau bercita-cita menjadi seorang dokter, baru melihat saja orang sakit langsung dia yang lemas. Kok bisa jadi dokter? Bagaimana mau menjadi seorang guru, kalau bicara saja tidak bisa? Padahal guru itu tugasnya mengajar.
dan banyak hal. Jadi cita-cita itu sudah ada dalam diri kita dan kerinduan itu ada dalam diri kita dan kita sampaikan dan kita perjuangkan terus menerus. Untuk itulah kita harus rajin selalu ingatkan pada anak-anak sekolah hal ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, apa yang diilhamkan dari sana, semangat Maria dan Yusuf tidak kendor. Dia membawa putranya kembali, dan putranya walaupun dia mengatakan, apakah kamu tidak tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Pada saat itulah semakin terbersit dalam diri Bunda Maria bahwa memang ini adalah putra Allah. Tuhanlah yang memberikan dan dia memang berada dalam bait Allah. Kalau kita tadi melihat Mazmur, tanggapan sehubungan dengan berbahagialah orang yang berdiam di dalam rumah Tuhan. Tidak berarti bahwa siang malam itu mulai dari pagi sampai pagi berikutnya kita harus berada dalam rumah Tuhan. Tetapi kalau kita melihat bacaan, baik bacaan pertama maupun bacaan Injil pada hari ini, marilah sebagai anggota keluarga kita mampu dan bisa untuk mengolah dan menata seluruh kehidupan kita. Tugas-tugas tanggung jawab, ada saatnya untuk pergi beribadah, ada saatnya berdoa, ada saatnya bekerja, ada saatnya bermain, ada saatnya untuk sungguh-sungguh merasakan kebersamaan. Ada doa pribadi, ada doa bersama dan seterusnya. Itulah yang digambarkan oleh keluarga kudus ini. Walaupun itu membutuhkan sekali lagi pengorbanan. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita bisa bertanya apa keinginan kita sebenarnya. Dan baik pertanyaan ini senantiasa menjadi permenungan dan kalau boleh kita bawa dalam rumah tangga kita masing-masing. Duduk bersama, saya selalu menganjurkan hal itu, utamanya pada malam hari. Pada ini tidak ada satu kesempatan-kesempatan di mana kita selalu mau dan ingin untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga. Baik sebagai ibu rumah tangga, bapak keluarga, dan anak-anak. Lalu tentu kita berharap supaya anak-anak kita itu sungguh semakin menghargai kita sebagai orang tuanya, hormat kepada kita dan seterusnya. Lalu sebagai anak tentu kita berusaha untuk mengikuti apa yang orang tua kita harapkan dari diri kita. Kalau kita pergi ke sekolah, sekolah dengan baik. Lalu jangan tipu-tipu orang tua. Kalau memang dibutuhkan uang sekolah, minta uang sekolah. Uang jajan, uang PT-PT atau uang-uang lain sehubungan dengan itu, minta sesuai dengan yang dibutuhkan. Jangan baru 1 minggu mengatakan, sekolah minta ini, papa mama, kami dimintai uang ini. Ternyata dibelikan rokok. Saya sangat prihatin dengan anak-anak yang masih sekolah tetapi sudah merokok. Saya selalu tanya, sudah kerja ya? Masih sekolah pastor? Oh syukur. Berarti kasihan, tidak tahu mungkin dia bakar rambutnya mamanya atau bapaknya. Karena dia bakar rokok. Saya hanya bilang syukur kalau kamu masih sekolah dan kamu sudah merokok ya. Rambutnya mamamu ku bakarkah atau apa? Mohon maaf kalau saya agak kasar sehubungan dengan itu ya. Sayang, anak-anak masih sekolah masih butuh banyak duit untuk bersekolah, memperjuangkan hidupnya untuk masa depannya. Di pinggir-pinggir jalan bersama dengan temannya duduk-duduk dan mengisap rokok. Ada juga ya dalam banyak hal ini kita bisa temukan. Saya mengajak anak-anak untuk sungguh menghormati orang tuanya, sadari apa yang dikerjakan oleh orang tuamu siang malam membanting tulang demi untuk menghidupi kita anak-anaknya. Tetapi seringkali kita tidak menghargai hal itu, jerih lelah dan jerih payahnya. Kita menganggap bahwa hidup ini begitu enak. Nah, supaya anak-anak kita sungguh memahami dan mengerti ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, satu ajakan saya, upayakanlah hidup bersama, makan bersama, berdoa bersama, sering pengalaman bersama. Bagaimana kita mulai dari pagi meninggalkan rumah, bekerja terus menerus, kita berjumpa dengan ini dan itu. Lalu hasil pekerjaan kita itulah yang kita bawa ke rumah dan itulah yang kita makan bersama. Sehingga seringkali kita hanya mohon maaf, pola saya adalah pola kampung. Seringkali kita hanya makan sayur saja, makan mungkin ya lombok saja dan seterusnya, tapi lombok pun sekarang mahal. Kita seringkan pada anak-anak kita, inilah yang kita bisa makan pada hari ini.
lalu ibumu mengolahnya dengan baik, tetapi enak dimakan karena dalam kebersamaan. Kalau hal-hal kenyataan hidup seperti ini tidak dialami oleh anak-anak kita, Bapak Ibu Saudara terkasih, sulit membayangkan kehidupan di masa akan datang. Karena menurut saya, hidup yang sukses adalah berangkat dari keprihatinan hidup, lalu membuat pola hidup ke depan, ada pengharapan dan cita-cita, dan disitulah kita senantiasa menemukan kekuatan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, pesta keluarga kudus ini mengajak kita untuk mensyukuri keluarga kita sebagai anugerah Tuhan. Oleh karena itu belajar dari keluarga kudus, kita harus menjaga dan melestarikan keluarga kita untuk menciptakan suasana yang sungguh-sungguh penuh damai, hidupi dengan kasih Tuhan. Kita selalu berusaha dalam seisi rumah kita untuk saling memahami dan saling mengerti. Saat kita merayakan pesta keluarga kudus ini, marilah kita mempersembahkan keluarga kita dan anggota keluarga kita ke dalam penyelenggaraan Tuhan, supaya Tuhan memelihara kita dan meminta berkat-Nya serta perlindungannya. Dan dengan demikian, dari tahun ke tahun, kita akan semakin menemukan kekuatan dan berkat Tuhan sendiri. Semoga demikian. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, telah mendengarkan sabda Tuhan mencoba merenungkannya, maka mari kita berdiri, meneguhkan iman kepercayaan kita dengan mendaraskan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang dikandung dari Roh Kudus, lahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, naik ke surga disebabkan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang. Aku percayakan Roh. Setelah kita meneguhkan iman kepercayaan kita, maka mari bersama dengan keluarga kudus Nazaret, kita percaya kepada Tuhan yang mengetahui segala kebutuhan kita, dan kita mohon berkat bagi semua keluarga yang ada di sekitar kita. Umat menjawab, Tuhan berkatilah umat-Mu. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi keluarga gereja, ya Bapa, semoga gereja menjadi ibu dan tempat berlindung bagi semua orang yang dalam kesulitan. Marilah berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi semua pasangan suami istri, ya Bapa, semoga semua pasangan suami istri berusaha untuk memelihara dan menemukan kembali kesegaran cinta pertama mereka. Marilah berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi semua keluarga di dunia, ya Bapa, semoga semua keluarga makin lama makin berhasil untuk saling menghargai dan saling melayani. Marilah berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi anak-anak dan para muda-mudi, ya Bapa, semoga anak-anak muda menganggap dan menghargai orang tua sebagai orang dewasa yang mencita-citakan perkembangan serta kebahagiaan anak-anaknya. Marilah berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu. Bagi pasangan-pasangan yang cerai, serta bagi anak-anak mereka, ya Bapa, semoga para anggota keluarga retak ditampung oleh orang-orang yang bersimpati dan penuh pengertian bagi mereka, serta menolong mereka untuk mengatasi kegagalan keluarga. Marilah berdoa. Tuhan berkatilah umat-Mu.
bagi lingkungan paroki kita dan kelompok-kelompok dalam paroki kita. Ya Bapa, semoga kami semua sebagai anggota satu keluarga bersedia untuk berbagi bersama dalam segala suka dan duka kehidupan. Marilah berdoa. Tuhan, berkatilah umat-Mu. Secara khusus kami berdoa bagi rukun Yosef, Maria, dan Yesus yang mengambil keluarga kudus sebagai pelindung rukun. Semoga dengan semangat keluarga kudus, rukun Maria, Yesus, dan Yosef ini semakin Kau satukan, Kau akrabkan, Kau teguhkan dalam seluruh rencana usaha, sehingga mereka sungguh menjadi tempat kehadiran-Mu yang semakin terpancar bagi masyarakat di sekitar. Sehingga di paroki kami ini, semangat keluarga kudus semakin dirasakan oleh masyarakat di sekitar kami. Marilah berdoa. Tuhan, berkatilah umat-Mu. Sejenak di hadapan Allah kita ingin menyampaikan doa permohonan pribadi kita masing-masing. Bapa yang Maha Murah, kami percaya kepadamu, semoga kami tidak enggan untuk saling mengasihi, terutama setelah melihat betapa Engkau mengasihi kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan kita. Dan roti anggur. Sajian roti anggur, ya Bapa terimalah. Jadikan tubuh Kristus dan darah suci-Nya yang taat sampai mati demi manusia. Derita dosa kami dihapus olehnya. Pandanglah kami Bapa dengan penuh belas. Jadikan persembahan bersama Sang Putra. Sucikan hati kami di dalam darah-Nya. Sesudah purna bakti di surga terimalah. Bala pergilah cepat, puji 445. Bala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem.
Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kepadamu kami persembahkan korban pendamaian ini. Kami mohon dengan rendah hati semoga berkat doa Santa Peron Maria, Bunda Allah dan Santo Yosef, Engkau meneguhkan keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat-Mu dengan pengantaraan Kristus dan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantas, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Melalui penjelmaannya hari ini, Dia yang tampil cemerlang memulihkan kami, sebab ketika kerapuhan kami ditopang oleh sabdamu, tidak hanya kefanaan insani kami beralih menuju kemuliaan kekal, tetapi juga berkat persatuan yang mengagumkan kami dipulihkan kembali menjadi abdi-Mu. Sebab itu bersama paduan suara para malaikat kami memuji-Mu dan dengan sukacita bernyanyi, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, ya Tuhanku dan Allahku." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Aku, ya Tuhanku dan Allahku."
Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah ya Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan jauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu
Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kasihanilah kami, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang pada kesempatan ini ikut ambil bagian dalam perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh Kristus melindungi dan mengantar kita sampai pada hidup yang kekal. Amin.
surga bergema, lahir Raja mulia, Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyambut sang dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, maut pun diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Allah kita tampak di dunia, Ia bergaul dengan kita manusia. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah memberikan rezeki surgawi sebagai sumber kebahagiaan sejati bagi kami. Bantulah kami agar kami dapat meneladan keluarga kudus di Nazaret, dan kelak perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan abadi di surga demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, minggu depan kita akan, dalam minggu ini kita akan mengakhiri tahun, dan seperti yang sudah disampaikan bahwa kita akan misa tutup tahun itu pada tanggal 31 itu jam 7 malam. Kemudian tanggal 1-nya kita perayaan Ekaristi jam 8 ya. Cocok nih. Kemudian di sore hari ada misa jam 18, tetapi karena itu sudah masuk dalam hari Minggu, maka mungkin kita lihat ya, tahun baru juga dekat dengan pesta penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak apa-apa, kita tetap rayakan saja. Tapi itu sudah masuk dalam perayaannya. Biasa kita buat seperti kemarin, masih tanggal 25, tetapi kita sudah merayakan di jam 18 atau jam 8, maka itu bacanya dari pesta keluarga kudus. Nah, kita melihat hal itu, dan mungkin dalam renungan itu kita satukan saja tahun baru dengan pesta penampakan. Lalu hari Minggu seperti biasa, tanggal 2 itu penampakan, bisa seperti biasa. Seperti biasa, pertama jam 7, bisa juga jam 9, lalu bisa sore jam 5. Jadi saya kira itu diingatkan kepada kita. Ya, seringkali saya salah ngomong, padahal dalam pikiran itu benar, tetapi ternyata biasa salah ngomong. Kemarin saya salah ngomong perayaan-perayaan. Terima kasih kebersamaan pada kesempatan ini. Tetap selamat Natal kepada kita semua. Moga-moga kita semua semakin menikmati rasa Natal, rasa damai, bahagia pada tahun ini. Perkenankan merayakan Natal, dan harapan itu akan mengantar kita untuk boleh mengakhiri tahun ini dan masuk tahun baru lagi. Semua yang berpartisipasi dari persiapan masa Advent sampai pada saat ini, kepada kita semua kami ucapkan limpah terima kasih. Moga-moga seluruh ketulusan hati kita, baik dalam sumbangan-sumbangan, tanda keprihatinan kita, itu senantiasa sungguh jadi berkat bagi kita semua. Dan dengan demikian kebersamaan kita seperti bagian permohonan masa Natal ini sungguh semakin melengkapi kita. Secara khusus petugas pada hari ini saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga dengan pelayanan kita semua kekuatan dan berkat. Dan mari Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi juga mungkin maaf atas segala hal tadi renung panjang ini yang kita harga yang
agak panjang sehingga perayaan status. Terima kasih atas pengertiannya. Mari siapkan hati kita mengakhiri perenungan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Allah dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Hai dunia, gembiralah.